Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam jurnal harian Latsar. Yang hari ini akan saya sampaikan tentang isu kontemporer. Nah, jadi kita pahami dulu isu kontemporer ini adalah isu yang modern, yang eksis dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi itu secara umumnya. Lalu secara khusus itu pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat. Nah itu. Kita bahas dulu tentang fungsi PNS. Jadi fungsi PNS itu secara umum ada 3. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik. Jadi kita yang melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, lalu selanjutnya ada pelayan publik. Nah, jadi kita melayani publik. Jadi contoh, misalnya saya seorang pengajar atau seorang dosen, melayani publik itu seperti apa? Saya mengajarkan mahasiswa saya dengan baik. Nah, itu kan mahasiswa juga bisa di kategorikan sebagai publik ya. Lalu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita tidak hanya pelaksana kebijakan dan pelayan publik, tapi kita juga sebagai agen yang memastikan untuk bangsa ini tetap aman dan nyaman, begitu. Lalu perubahan lingkungan strategis itu ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jadi yang pertama ada dari individual kita, dari dalam diri kita, lalu ada di keluarga, lalu selanjutnya ada di komunitas, lalu society kita, lalu secara global. Nah itu. Lalu modal dalam menghadapi perubahan itu ada bisa melalui intelektual, lalu secara emosional, sosial, etika, dan kesehatan. Lalu isu kontemporer ada banyak. Yang pertama ini saya bahas dulu tentang yang global. Secara global itu contoh di Afrika, itu global isu di Afrika itu ada seperti kelaparan, lalu korupsi juga ada. Di Indonesia juga sebenarnya korupsi juga tetap ya masih sebagai isu yang sangat-sangat penting untuk dihadapi. Lalu di Amerika itu ada crime and justice. Nah, di sana isu-isu itu misalnya seperti penggunaan senjata api. Nah, itu kan isu yang sampai sekarang mereka masih hadapi. Lalu misalnya di Rusia atau di Rusia itu dia ada cybercrime, dan di Timur Tengah itu biasanya isu yang sekarang ini masih ke teroris ya. Lanjut di sekarang kita ngomong tentang korupsi ya, isu kontemporer yang sampai sekarang itu sulit dihadapi di Indonesia ya. Jadi misalnya contoh ya, saya tidak menyebutkan nama, jadi misalnya ada seorang pejabat yang awalnya dia itu mencalonkan diri dengan tujuan untuk membela kepentingan masyarakat. Nah, jadi setelah dia bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat, lalu dia berkampanye, saya akan menjadi wakil rakyat demi kemajuan negara. Nah, ternyata setelah dia naik menjadi pejabat, dia itu merasa terbawa oleh jabatan, dan mungkin tanpa niatan sebelumnya dia merasakan ada kekuatan dalam jabatan itu, dan ternyata dia bisa memainkan misalnya ada proyek-proyek, lalu ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu dari awal coba-coba akhirnya dia menjadi koruptor. Nah, itu isu yang ada di Indonesia saat ini masih kita hadapi. Oke.
Lanjut, isu selanjutnya di Indonesia itu masih di narkoba ya. Nah, narkoba itu di Indonesia masih masih dikatakan cukup tinggi, apalagi untuk di Kalimantan Timur ya. Kalau Kalimantan Timur ini sekarang itu ada di peringkat berapa kemarin? 23 kalau nggak salah. Dulu itu peringkat 4 di Kalimantan. Nah itu. Lalu terorisme. Nah terorisme ini yang Indonesia hadapi. Kenapa? Karena kita kan mayoritas Islam ya. Jadi masih banyak misleading tentang agama. Nah ini isu-isu tentang agama itu sebagai tameng tentang teroris. Nah, sebenarnya teroris ini tidak bergantung pada agama ya. Maksudnya dia itu lebih kepada ideologi untuk bagaimana mem- member- memberhasilkan ideologi mereka dengan cara apapun. Nah, itu salah satu tamengnya itu menggunakan agama. Lalu ada proxy war. Proxy war. Nah, ya proxy war ini yang di dunia ya. Proxy war itu maksudnya proxy war itu apa? Proxy war itu adalah perang yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain tidak secara langsung. Nah, jadi tidak secara langsung ini maksudnya adalah misalnya Amerika mau perang ke Rusia. Tapi mereka tidak langsung head to head, tidak secara langsung. Jadi mereka misalnya melewati Timur Tengah. Jadi dia misalnya Amerika ikut perang, tapi dia menggunakan Israel sebagai proksinya. Nah, lalu Israel menyerang Timur Tengah. Nah, terus Rusia seperti apa? Mau menyerang langsung? Tidak. Dia juga menggunakan proxy war. Dia misalnya mendukung Timur Tengah untuk perang ke Israel. Nah, itu proxy war. Nah, lalu yang terakhir ini adalah cybercrime. Nah, cybercrime ini juga isu kontemporer yang harus dihadapi di Indonesia ya. Karena kebanyakan kalau di Indonesia itu masih dia merusak merusak cybercrime itu merusak sebuah sistem di website ataupun itu di server milik negara ya. Dan cybercrime itu tidak hanya merusak ya, jadi dia mencuri juga, bisa mencuri. Nah, dengan UU ITE yang ada di Indonesia itu bisa mengurangi sedikit lah tentang tindak kejahatan cybercrime ini. Hanya saja kalau undang-undang ITE di Indonesia ini masih masih luas cakupannya ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan kasus-kasus sekarang itu tentang pencemaran nama baik dan seperti itu. Nah, jadi bagaimana seorang PNS itu untuk menghadapi isu-isu kontemporer ini? Jadi kita harus tetap berintegritas, menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita dan kita tidak boleh uh, mengikuti perkembangan-perkembangan isu kontemporer itu. Maksudnya tidak mengikuti itu adalah apa namanya, menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Indonesia kita ini. Mungkin jurnal ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.